Berikut adalah proses registrasi ibadah tatap muka GBI Jelambar Timur. Saudara akan menerima pesan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur di nomor 08577 509 3288 yang berisikan link dan juga aturan untuk registrasi ibadah tatap muka. Klik link untuk registrasi dan tampilannya sebagai berikut. Pertama, isi nama lengkap saudara dan kemudian isi nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya, saudara dapat memilih jam ibadah yang akan diikuti dan juga mengisi jumlah anggota keluarga yang akan ikut dalam ibadah tatap muka, serta mengisi nama anggota keluarga yang akan ikut ibadah tatap muka, termasuk nama saudara sendiri. Jangan lupa untuk klik kirim. Dan proses registrasi selesai. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, saudara bersuka cita hari ini? Amin, boleh lambaikan tangannya bagi saudara yang bersuka cita, puji Tuhan, haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, biarlah kita juga sama-sama mengangkat hati dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita memuji, menyembah Tuhan dan memberikan hati kita dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang Engkau adakan bagi setiap kami. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena anugerah-Mu. Dan hari ini kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan hati yang mengasihi Allah. Dan kami rindu kami boleh dibentuk oleh kuasa kebenaran firman Tuhan yang kami percaya itu boleh memimpin kami kepada seluruh kebenaran untuk kami hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami mau memuji, meninggikan, dan membesarkan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kami mengetahui Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, amin. Oh, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sama-sama katakan, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu. Sekali lagi katakan,
aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Amin. Tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Hidup kami yang kami hidupi saat ini Tuhan, bukan lagi milik kami, melainkan milik Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu hari ini, biarlah kami sekali lagi diingatkan, diperbaharui kembali hati kami, untuk kami hidup bagi Tuhan. Dan selama kami hidup kami memberi buah yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Walau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang selamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup, selama ku hidup. Dan mata kami memandang-Mu Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup ya Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Syukur dari hati kami kepada Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau mengerti betapa rindu kami untuk belajar daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan berbicara kepada kami dalam kesempatan pagi hari ini. Agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami minta Engkau berbicara kepada kami dan mengajar kami pada pagi hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan suara-Mu saja kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Jelambar yang saya kasihi. Rindu kita rasanya untuk bisa beribadah bersama-sama. Ya, karena hari-hari terakhir banyak berita-berita dan banyak kejadian-kejadian yang membuat kita harus membatasi diri. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik buat kita. Kenapa? Fasilitas teknologi Tuhan telah siapkan jauh-jauh hari untuk kita. Ya, walaupun kita tidak bisa tatap muka, tetapi ada beberapa jemaat yang bisa mengikuti ibadah juga lewat online. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Kalau kita melihat orang tua kita, atau kita melihat anak kita, tentu kita akan melihat beberapa kemiripan antara kita dengan orang tua kita, antara anak-anak dengan kita. Bukan saja dari segi wajah, tetapi juga kadang-kadang gaya bicaranya pun mirip. Anak kita dengan kita gaya bicaranya sama. Kalau kita perhatikan cara jalannya pun itu bisa sama.
gerak-geriknya sama. Nah, di dalam ilmu genetik yang mempelajari tentang pewarisan sifat, ada namanya hereditas. Hereditas ini adalah bagaimana mereka mempelajari penurunan sifat dari induk atau dari orang tua kepada anaknya. Jadi bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat itu adalah inti sel yang kita namakan nukleus. Di dalam nukleus itu terdapat kromosom. Di dalam kromosom itu ada namanya gen. Nah, gen inilah yang membawa sifat-sifat orang tua kepada keturunannya. Dua orang saudara, mereka mempunyai sifat yang bisa kita temukan sama. Kenapa? Karena mereka berasal dari orang tua yang sama. Mereka memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, secara rohani kita orang-orang Kristen, kita juga disebut anak-anak Allah, bukan? Anak-anak Allah harus mewarisi sifat-sifat Allah. Bapak Ibu saudaraku, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Allah katakan Dia menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, manusia yang diciptakan wajib dan harus dan pasti memiliki sifat-sifat Allah. Waktu saya masih kecil, masih kira-kira masa sekolah begitu, ada satu ejekan yang saat itu bagi saya tidak enak. Saat itu bagi saya mengganggu jiwa saya. Ada kelompok-kelompok teman yang tidak mau bermain dengan kita. Apa ejekannya? Jangan gabung sama dia. Dia mah anak Tuhan, gak bisa lah ikut-ikut kita. Nah, saat itu saya merasa, kenapa saya beda? Kok mereka menjuluki saya seperti itu? Ada ketidaknyamanan di dalam hati saya. Mengapa bisa begitu? Karena mereka melihat ada sesuatu yang beda. Iya, jelas. Contohnya misalnya, mereka ajak bolos, kita tidak mau bolos. Mereka minta contekan, kita tidak mau nyontek. Nah, ini membuat mereka menjuluki kita sebagai, dia mah anak Tuhan, jangan diajak main. Sekarang saya berpikir, ternyata menjadi anak Tuhan itu adalah satu kehormatan yang besar. Menjadi anak Allah adalah satu kebanggaan yang harus kita capai dan kita miliki. Bapak Ibu, apakah anak Tuhan itu? Apakah kita cukup datang ke gereja, kita mengaku kita orang Kristen, kita berdoa tidak pernah absen, kita membaca Alkitab, ya itu ciri-cirinya. Tetapi apakah itu menjamin bahwa kita disebut anak-anak Allah? Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ada satu narasi yang Tuhan katakan. Pada akhirnya nanti ada orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Bahkan ada yang berkata, aku sudah melakukan mukjizat demi namamu. Aku sudah melakukan kesembuhan, mengusir setan. Mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Tetapi Tuhan akan berkata, nyalang kamu semua pembuat kejahatan. Bapak Ibu, dari cerita ini, dari narasi khotbah di bukit ini, pada Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus menggambarkan tidak cukup orang itu melakukan pelayanan. Tidak hanya cukup mereka bisa sanggup mengusir setan. Karena Tuhan tidak mengenal. Lalu bagaimana yang Tuhan maksud dengan anak-anak Allah? Di dalam Roma 8 ayat 14, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menuliskan kepada kita, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dapat mengusir setan saja tidak dikenal oleh Tuhan. Yang dapat melakukan mukjizat saja tidak dikenal oleh Tuhan. Apatah lagi kita, Bapak Ibu Saudaraku? Bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi anak Tuhan?
Kadang-kadang banyak orang Kristen yang merasa cukup sudah pergi ke gereja. Saya sudah berbuat baik. Saya tidak menjahati orang. Saya tidak korupsi. Saya tidak membunuh orang. Mereka memposisikan diri, saya sudah menjadi anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, apakah dengan kegiatan-kegiatan dan yang kita lakukan selama ini, kita sudah dipimpin oleh Roh? Ini pertanyaan besar bagi kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita akan melihat apa itu dipimpin oleh Roh. Kita akan membaca bersama di dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Saya akan bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Supaya lengkap saya maju ke ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya akan menggarisbawahi kata di dalam kalimat Roma 8 ayat 1, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah yang Tuhan katakan tidak ada penghukuman lagi. Artinya tidak ada penghukuman, berarti mereka diperkenan untuk masuk dalam kerajaan surga. Dikenal oleh Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus. Simple. Secara umum, oh kita ada di gereja, saya orang Kristen, saya pasti ada di dalam Kristus. Bapak, Ibu, kita lihat. Tidak ada penghukuman, tadi dikatakan bahwa adalah mereka yang ada di dalam Kristus, yaitu mereka yang hidup di dalam daging. Tidak hidup di dalam daging, tetapi hidup menurut Roh. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, ayat Roma 8 ayat 1 hanya berhenti sampai pada kata bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita perhatikan, ya. Tetapi kalau saya menyelidiki dan membongkar Alkitab versi bahasa Inggris, versi King James Version, dan juga saya melihat Alkitab bahasa asli Yunani, saya menggunakan Greek New Testament Interlinear. Ya, sebenarnya apa yang saya sebutkan tadi harusnya bagi anak-anak muda tidak asing. Kenapa? Karena dengan gadget kita bisa melihat versi-versi Alkitab seperti itu. Nah, saya ingin katakan bahwa Roma 8 ayat 1 dari dua versi yang tadi saya sebutkan, itu tidak berhenti pada kata bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saya minta tolong multimedia mungkin bisa menampilkan Roma 8 ayat 1 tadi. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru stop sampai situ. Tetapi kalau saya melihat versi yang lain, kita akan ketemu, saya bacakan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Jadi ada tambahan, mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Ini memperkaya wawasan kita tentang pemahaman Alkitab, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, saya mengemukakan ini untuk memberikan gambaran penjelasan kepada kita. Di dalam versi yang lain, penulis penerjemah Alkitab menuliskan bahwa yang dimaksud dengan ada di dalam Kristus adalah apa? Mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Kalimat ini merupakan penjelasan daripada orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saya bisa kasih keterangan bahwa mereka yang di dalam Kristus Yesus adalah mereka yang tidak hidup di dalam daging. Tidak hidup di dalam daging berarti hidup di dalam Roh. Gunawan, bagaimana caranya hidup di dalam Roh? Bukankah memang kita ini punya roh? Bukankah kita ini juga memang harus hidup di dalam daging? Karena memang kita punya daging. Coba bayangkan kalau nggak ada daging. Nah,
kita akan melihat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berkata bahwa biasalah saya manusia. Rasul Paulus pun pernah mengatakan itu, celakalah saya. Karena saya melakukan apa yang tidak saya inginkan. Nah, kita suka mentolerir diri kita bahwa maklumlah manusia, ya udah, namanya juga daging, namanya juga masih manusia, masih hidup di bumi ini. Nanti kalau kita sudah di surga, baru kita benar-benar saleh. Baru kita benar-benar ikut namanya Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak tepat Bapak Ibu. Justru di dalam perjalanan hidup kita ini, selama kita masih dunia, kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk di dalam kehidupan kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa diperkenan dan dikenal oleh Tuhan kalau kita tidak memiliki sifat-sifat seperti Allah, seperti Bapa kita. Nah, mengapa Rasul Paulus begitu menekankan kepada jemaat di Roma bahwa keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kita masih hidup dalam daging. Ya, itulah sebabnya pagi hari ini kita belajar di sini. Jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan, kita akan buka lagi satu ayat. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita garis bawahi, ada di dalam Dia. Kemudian kita perhatikan lagi, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dua ayat tadi antara ayat Yohanes 1 ayat 2, Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6 dengan Roma 1 ayat 8, kita ambil kesimpulan. Berarti yang ada di dalam Kristus adalah mereka yang hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh adalah mereka yang melakukan atau mereka yang hidup seperti Kristus hidup. Sampai di sini masuk pikiran kita ya. Jadi ada di dalam Kristus wajib hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana mengikuti seperti Kristus hidup? Apakah kita akan berpakaian yang seperti zaman 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ada di dunia ini, mengenakan tubuh manusia? Tentu tidak. Lucu kita sekarang kalau kita pakai pakaian seperti itu atau dengan gaya rambut yang panjang, karena tidak umum bagi kita. Wajib hidup seperti Kristus hidup, artinya mengenakan gairah yang Kristus miliki di dalam hidupnya. Mengenakan semangat yang ada di dalam Kristus, di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau seseorang yang senang badminton, kemanapun dia akan berbicara mengenai badminton. Kalau orang yang senang mancing, dia akan bicara apapun, kepada siapapun dia akan berbicara soal ikan. Begitu pula orang yang suka koi, dia akan berbicara. Sebisa mungkin orang selalu diajak bicara koi. Nah, Bapak Ibu, maksudnya saya bisa menganalogikan bahwa hidup, mengenakan hidup Kristus berarti mengenakan gairah Kristus. Gairah Kristus apa? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini gairah hidup Kristus. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, khususnya kitab Yohanes, kita akan ketemu dengan kalimat aku melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Apa yang aku bicarakan ini bukan yang aku sendiri, tetapi apa yang aku dengar dari Bapa. Itu yang aku sampaikan. Itu yang selalu dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dalam kitab Yohanes.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, itu harus mempunyai gairah seperti Yohanes 4:34. Gampang kita hafal. 4:34. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Kita harus memiliki gairah seperti itu. Gairah melakukan kehendak Bapa. Gairah melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Agar semua orang diselamatkan. Agar semua orang mengenal Kristus. Yang kedua, bagaimana kita mengenakan hidup Kristus? Bagaimana kita hidup seperti Kristus? Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Berarti pikiran kita harus sama dengan pikiran Kristus. Ini juga mengandung arti bahwa apa yang kita pikirkan tidak boleh meleset, tidak boleh lepas daripada pikiran Kristus. Apa yang kita rasakan itu harus seperti Kristus merasakan. Pada saat kita melihat orang susah, bukan perasaan kita yang timbul, tapi kita akan berpikir, kalau Tuhan melihat ini bagaimana ya? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada orang yang menyakiti orang lain, kita akan berpikir, kalau Tuhan yang melihat ini bagaimana ya? Itu maksudnya, kita menaruh pikiran, perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya kalau begitu, kita bisa seperti nyanyian tadi. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa? Karena apa yang aku pikirkan dan aku rasakan adalah pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang aku lakukan adalah kehendak Bapa di surga. Jadi, ada di dalam Kristus Yesus adalah hidup menurut roh. Hidup menurut roh sama dengan hidup seperti Kristus hidup. Kehendak Bapa yang selalu dilakukan. Mungkinkah bagi kita Bapak Ibu? Susahlah, saya kan masih manusia. Namanya juga manusia. Ya, punya kehendak, punya keinginan. Nah, kita lihat. Sebenarnya khotbah pada pagi hari ini banyak ayat yang harus kita kupas. Tapi saya ingin kasih gambaran nanti Bapak Ibu Saudaraku kita baca di rumah. Mulai dari Roma 7 sampai dengan 8. Itu kita baca. Itu akan menambah kita mengerti bagaimana kita diminta untuk hidup menurut roh. Tidak hidup menurut daging. Bapak Ibu, Rasul Paulus dengan ilham roh mengatakan di dalam Roma 7 ayat 14 bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah hukum dosa. Aku bersifat daging maksudnya, apa yang aku perbuat adalah bukan yang aku kehendaki, tetapi malah apa yang aku benci itu yang aku lakukan. Roma 7 ayat 15. Paulus tahu yang ingin dia lakukan adalah kebaikan, yang ingin dia lakukan adalah yang bagus, yang baik. Tetapi malah bukan yang baik yang dia lakukan, tetapi yang jahat yang dia lakukan. Roma 7 ayat 19. Sampai satu titik dia berkata begini, aku melakukan yang tidak aku kehendaki, tapi bukan aku yang melakukan, tetapi dosa yang ada di dalam aku yang melakukan. Lucu ya? Saya memetik bunga ini, oh bukan saya yang lakukan. Ya, kan tidak bisa. Saya mengangkat handphone saya jatuhkan misalnya. Oh, bukan saya yang jatuhin. Bisa begitu? Bapak Ibu Saudaraku, di dalam diri manusia, karena dosa. Ingat, kalau kita bicara keadaan manusia, manusia diciptakan pada mulanya adalah amat sangat baik. Betul? Dia diciptakan serupa dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Artinya memiliki sifat-sifat Allah. Tetapi karena dosa sudah masuk dalam diri manusia, maka di dalam diri manusia ada namanya hukum dosa menurut Rasul Paulus. Hukum dosa inilah yang berperang di dalam diri manusia orang yang percaya. Sering loh, kita kalau mau melakukan sesuatu,
di dalam hati kita. Lakukan? Tidak. Lakukan? Tidak. Tidak. Lakukan. 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 Tidak, tidak, tidak. Pernah Bapak Ibu Saudara di dalam hatinya seperti itu? Nah, inilah yang Paulus tunjukkan kepada kita. Di dalam diri kita itu sebetulnya ada potensi dosa, potensi atau kecenderungan yang oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga manusia lagi kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti tidak sesuai dengan kesucian Allah. Di dalam diri manusia berdosa, walaupun kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, setiap hari Minggu ke gereja, bahkan melayani, menjadi pemain musik, menjadi pokoknya segala macam, besuk orang segala macam. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada potensi dosa di dalam diri kita. Nah, potensi dosa inilah yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 13. Kita baca Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lakukan? Tidak. Tahu nih, namanya korupsi itu dosa. Loh, tapi saya punya kesempatan, nggak ada yang lihat kan. Tapi juga ini sah-sah aja kok, banyak pembenaran dalam setiap kasus. Makanya dalam banyak aspek kehidupan kita, orang Kristen sering bertanya, melakukan ini boleh tidak ya? Berbuat ini boleh tidak ya? Nah, ini namanya banyak aspek yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, orang Kristen itu harus belajar. Belajar sama siapa? Belajar sama Tuhan. Belajar sama Alkitab. Disitulah akan menuntun kita. Saya kembali ke sini. Rasul Paulus katakan, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perbuatan-perbuatan tubuh ini adalah daging, keinginan daging. Didukung oleh Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Daging dengan segala hawa nafsu. Kita tahu korupsi tidak baik. Kita tahu kita benci sama orang tidak baik. Siapa yang sampai saat ini tidak benci orang? Ada saja orang yang menyesalkan kita, betul? Nah, kenapa demikian? Karena di dalam diri manusia, walaupun dia sudah percaya, ada potensi dosa yang bisa berkembang setiap saat. Potensi dosa itu akan timbul kalau dirangsang. Kalau diberi rangsangan. Rangsangan adalah berbagai hal di dalam kehidupan kita, pencobaan kita. Orang tidak bisa dikatakan setia kepada pasangannya kalau dia belum pernah ketemu orang lain yang dia pandang, aduh ini orang baik sekali ya. Aduh perhatian banget. Kok istri saya enggak ya? Kok suami saya enggak ya? Nah, ini rangsangan Bapak Ibu. Kepada anak-anak kita yang masih sekolah. Kita tidak bisa bilang jujur, tidak menyontek. Kalau kamu akan ketemu satu permasalahan, satu momen, satu event di mana kamu sudah belajar setengah mati. Sampai minum kopi 2 kilo. Karena supaya tidak tidur dia minum kopi. Tetapi kamu ketemu, waduh saya tidak bisa ini. Saya bisa jeblok ini. Nah, saat itulah integritas seorang percaya yang mengatakan bahwa ini loh saya orang Kristen, ini loh saya anak Allah, akan diuji. Apakah kita mematikan perbuatan daging-daging kita? Perbuatan-perbuatan daging dengan segala hawa nafsunya? Atau kita ikut dengan kecenderungan dosa di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, perbuatan daging apa ya? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora, dan sebagainya. Woi, banyak banget berarti. Di dalam setiap kehidupan manusia, kita orang percaya, ada banyak sekali kasus, peristiwa yang bisa kita kategorikan sebagai perbuatan daging. Lalu patokannya apa Bapak Ibu? Patokannya hanya satu. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus? Itulah patokannya. Bagaimana saya bisa mengenal itu kehendak Allah atau bukan? Bagaimana saya bisa tahu bahwa ini adalah pikiran Kristus? Bagaimana kamu mau tahu itu pikiran Kristus kalau kamu hanya ke gereja seminggu sekali, setelah itu Alkitab kamu taruh di laci? Tidak bisa, bukan? Kita harus fair. Pengingatan kita semakin hari juga semakin berkurang. Ya, ada banyak hal yang kita pikirkan. Kadang-kadang khotbah minggu lalu saja kita bisa lupa. Oleh sebab itu, kita harus selalu belajar, membaca, mendengar. Supaya apa? Kita tahu pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana saya bisa tahu pikiran Sandi kalau saya tidak pernah bergaul dengan dia? Kalau kita punya teman yang setiap hari kita ketemu, bahkan mungkin lebih sering ketemu teman itu daripada ketemu keluarga kita. Kenapa? Karena banyak hubungan bisnis, hubungan kerja, pertemanan dan lain sebagainya. Kadang-kadang sebelum dia ngomong kita sudah tahu, gue udah tahu maksud lo apa. Saya sudah tahu. Nah, analoginya kita dengan Tuhan. Kita harus punya pikiran perasaan Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa mematikan perbuatan daging dan segala hawa nafsunya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, betapa dahsyatnya keinginan di dalam manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk melawan Allah. Walaupun kita bilang saya sudah percaya Kristus, tetapi itu yang tadi saya katakan. Kadang-kadang begitu timbul kesempatan, kita dirangsang. Apakah saya ikut Tuhan atau saya mengikuti keinginan saya sendiri? Keinginan itu ada Pak, kepentingan diri sendiri. Tadi adalah Galatia 5 ayat 19 dan 21, kepentingan diri sendiri. Itu sama dengan perbuatan daging. Artinya yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, setiap peristiwa di dalam hidup kita harus kita persoalkan. Apakah sesuai dengan Tuhan? Saya mau melakukan apapun, mau ini mau itu, mari kita berpikir. Kalau Tuhan dekat dengan saya saat ini, dia melakukan itu tidak. Lebay nih. Ya, Pak Gunawan lebay. Tidak lebay Bapak Ibu saudaraku. Karena sesungguhnya kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Beberapa bulan yang lalu kita berbicara mengenai fokus hidup, ya, mengenai hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu, tujuan akhir kita apa? Sana. Ya, tujuan akhir kita adalah hidup bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Mari kita persiapkan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, tadi saya katakan, di dalam diri kita ada tekanan yang membuat kita itu bisa berdosa atau ikut Tuhan. Ada kodrat dosa yang bisa dirangsang. Bagaimana kita mengerti bahwa di dalam tubuh ini ada sesuatu yang mendesak yang harus kita lakukan? Itu harus dites. Tesnya pakai apa? Begitu kita disakiti orang, begitu kita dikecewakan orang, begitu kita melihat keadaan kok tidak sesuai ya dengan saya. Misalnya di dalam rumah tangga, kita melihat, loh kok anak saya begini ya, loh kok cucu saya begitu ya. Harusnya kamu gak begini deh, kok kayaknya kamu gak hormat sama orang tua. Itu rangsangan di dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa itu akan membuat kita harus memilih. Mengikuti keinginan kita, yang disebut dengan perbuatan daging, dengan hawa nafsunya, atau mematikannya, supaya kita hidup menurut roh. Hidup menurut roh adalah hidup sesuai dengan Kristus telah hidup. Bapak Ibu,
beberapa waktu waktu lalu karena pandemi ada waktu sehingga saya merubah garasi saya gunakan untuk tempat fungsi yang lain. Jadi mobil saya parkir di taman. Taman itu saya bikin menjadi tempat parkir. Berarti saya harus gali, saya harus kasih semen, saya harus cor, dan kita tahu hari-hari ini panas banget bukan? Panas. Tapi saya kerjakan sendiri karena saya kepengen, ya sudahlah ada waktu saya kerjain. Lagi pula juga susah cari tukang sekarang. Saya kerjain pagi, Sabtu, Minggu gitu atau Jumat gitu. Saya kerjain pagi jam 7 saya mulai kerja. Sampai jam 10 matahari sudah terik, saya sudah kehausan. Maklum biasa kerjanya di atas meja. Di belakang meja maksudnya. Ya, saya harus kerja bobok. Lalu saya kecapean dan saya kehausan. Dalam kehausan saya merindukan air yang begitu dingin untuk masuk tenggorokan saya. Saya cuci tangan, saya masuk ke dalam rumah, saya ambil minum. Enak sekali nih kalau saya minum air dingin. Saya buka kulkas, saya kepengen taruh es dalam gelas saya. Ternyata persediaan es habis. Aduh, itu rasanya udah, enak sekali. Tapi runtuh semua harapan itu. Nah, kira-kira seperti itu saya menggambarkan bagaimana keinginan daging itu mendesak kita untuk dipuaskan. Saya haus sekali, kepengen air dingin. Buka kulkas, habis. Bagaimana kalau kondisinya begini? Saya buka kulkas, air es batu esnya ada, saya taruh di gelas. Lalu saya harus bilang, kamu jangan minum yang ini. Tapi kamu minum yang ini, air yang tidak ada esnya. Itu artinya daging saya yang saya ini es enak banget ini, saya matikan. Saya pilih yang ini. Saya minum. Itu gambaran buat kita. Mudah-mudahan bisa menambah pengertian kita bahwa kita harus mematikan keinginan daging kita. Ada banyak contoh-contoh yang saya rangkum, tetapi karena waktu tidak mengizinkan, saya tidak melanjutkan contoh-contoh itu. Yang jelas Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada saat kita diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa dan kehidupan, kasus-kasus dalam kehidupan kita, kita harus memilih. Daging kita yang kita puaskan, atau daging kita yang kita matikan. Standarnya mematikan keinginan daging apa? Kehendak Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kita bisa berbuah. Buah-buah yang diharapkan di dalam Galatia 5 ayat 22. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semuanya menjadi buah-buah roh di mana kita bisa mendandani hidup kita selama kita masih di bumi ini. Mempersiapkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk menghadap Bapa di surga pada saat waktunya telah tiba. Sehingga Tuhan tidak katakan, "Hei, nyakau orang yang berbuat kejahatan." Tetapi Tuhan akan berkata, "Marilah anakku, masuklah. Engkau adalah kawananku." Indah sekali Bapak Ibu. Ini yang kita capai. Ini yang menjadi harapan bagi kita. Bagaimana kita menuju itu. Tidak mudah. Dan itu betul-betul punya tanggung jawab dari kita. Kita yang harus ambil keputusan. Tadi katakan kamu yang mematikan. Kamu yang mematikan. Bukan kita berdoa, Tuhan matikan dagingku. Tolong aku supaya aku tidak korupsi. Tolong aku supaya aku tidak selingkuh. Tolong aku supaya aku tidak menyakiti orang. Ya betul lah, tidak salah doa begitu. Tetapi unsur yang paling penting adalah kamu punya tekad tidak untuk tidak selingkuh. Kamu punya tekad tidak untuk tidak korupsi. Kamu punya tekad tidak untuk tidak menyakiti orang. Sehingga kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Karena kasih dan kemurahan-Mu, biar Roh Kudus memateraikan di dalam hati kami masing-masing. Agar kami dapat mematikan kedagingan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus.
Tolong kami Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, agar kami benar-benar dapat mempersiapkan diri menjadi orang yang layak di hadapan-Mu. Inilah tekad hati kami semua, jemaat Jelambar di tempat ini. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi semua jemaat, pengurus, aktivis di dalam GBI Jelambar Timur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran Allah yang memerdekakan kita sehingga hidup kita bukan lagi dituntun atau dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita, tetapi bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh agar ketika kita mematikan keinginan daging kita bisa menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak Gunawan pada hari ini. Sungguh firman Allah yang menguatkan dan menghidupkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Gunawan dimanapun berada. Nah, bulan ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya, bahwa kita sedang belajar tentang bagaimana kita memiliki hidup yang berakar di dalam Kristus. Jadi setiap firman Tuhan, biarlah kita terus belajar dan melakukannya, karena diberkatilah orang-orang yang bukan hanya sekedar merenungkan tetapi juga melakukan firman itu di dalam hidupnya. Kita akan memberikan korban syukur pada saat pagi hari ini. Saya mempersilahkan untuk pelayan persembahan dapat mempersiapkan diri, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja ataupun juga scan barcode melalui barcode dari GBI Jelambar Timur. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan bersuka cita. Kalau kami membawa korban syukur kami, persembahan kami yang kami beri ke dalam bait Allah, bukan karena kami sanggup memberi, tetapi karena Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, sucikan, kuduskan, biarlah persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami, dan hanya oleh kuasa Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, pemberian ini boleh dikelola bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sementara itu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam rangkaian doa selama 10 hari, Bapak Ibu dapat mengikuti atau melakukan doa secara mandiri di rumah masing-masing. Terus berdoa, terus memberikan hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Tuhan, sehingga dalam masa penantian selama 10 hari ini hidup kita terus diperbaharui dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk doa di hari Kamis tetap ada ya. Jadi doa 10 harinya bisa dilakukan secara mandiri, tapi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian di dalam ibadah doa dapat hadir di hari Kamis pukul 4.30 sore di tempat ini, dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan hal yang berikutnya adalah untuk ibadah minggu depan, kita akan bersama-sama belajar juga kebenaran firman Tuhan dengan tema masa penantian yang akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan. Ya, dan ini akan diadakan ibadah tatap muka di ibadah raya 1 dan 2, tentunya juga melalui registrasi, dan secara online dapat diakses di YouTube GBI Jelambar Timur pukul 6 sore. Sedangkan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu dapat mengakses di YouTube GBI Jelambar Timur setiap minggunya pukul 8 pagi. Baik, dan berikutnya adalah untuk temu Kompas di bulan Mei akan mengambil waktu hari Rabu,
tanggal 19 Mei pukul 7.30 malam dengan tema Wants and Needs, keinginan dan kebutuhan. Nah, mana yang dipilih ya? Akan dilayani oleh pasangan Bapak Sinko dan Ibu Stefani Meihun. Jadi saya mengundang seluruh pasutri untuk hadir di dalam Zoom ya, bukan ibadah tatap muka tetapi melalui Zoom. Nanti linknya akan di-share dari pengurus Kompas. Dan untuk ibadah onsite, ibadah tatap muka khusus untuk pemuda dan remaja akan dilakukan kembali minggu depan tanggal 23 Mei pukul 12 siang. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja, ajak mereka untuk hadir di dalam ibadah tatap muka khusus untuk pemuda dan remaja minggu depan 23 Mei pukul 12 siang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita semua terus bergairah di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, dan terus kita hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan saya mengundang Ibu Gembala untuk menutup kita dalam doa berkat. Mari kita menghampiri Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Bapa, kami berterima kasih pada hari ini kami boleh berada di dalam bait Allah dengan tubuh-tubuh kami yang sehat. Kami berterima kasih atas pemeliharaan dan penjagaan-Mu bagi kami. Perlindungan Allah yang tidak pernah berkesudahan yang Engkau selalu berikan kepada kami Allah. Sehingga pada hari ini kami boleh berada di dalam bait Tuhan. Kami boleh diberkati oleh firman Allah. Firman Allah boleh membentuk kehidupan kami. Kami dapat mempersiapkan hidup kami senantiasa bersama dengan Engkau. Dan sampai pada akhirnya Tuhan, kami boleh bertemu Engkau dalam kerajaan yang Engkau telah sediakan. Berkatilah hamba-Mu yang telah melayani firman. Pada saat pagi hari ini Allah, biarlah ada pengurapan Allah senantiasa baginya. Dan kiranya Engkau membuka rahasia-rahasia yang mendalam. Sehingga boleh menjadi saluran berkat dimanapun Allah mempercayakan hamba-Mu ini berada dan melayani. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau tolong setiap pribadi yang datang mungkin dengan ada masalah, mungkin ada tantangan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Hamba berseru di dalam nama Yesus Allah, biarlah Engkau memecahkan kami sekalian pada saat pagi hari ini. Terima kasih oh Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sakit di rumah-rumah, yang sakit di rumah sakit, Allah jamah, Allah sembuhkan semuanya. Sehingga hari-hari mendatang jemaat-Mu ini boleh tetap berada dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Allah. Pada sepanjang minggu ini, hamba letakkan seluruh jemaat-Mu ini di bawah tangan anugerah pemeliharaan Tuhan. Biarlah di atas kehidupan mereka senantiasa ada berkat Allah yang Engkau memberkati. Berkat Allah secara jasmani dan rohani. Tingkatkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka makin hari makin mendalam di dalam Engkau dan merasakan akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba percaya Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar. Allah senantiasa memelihara, melindungi, memberkati dimanapun mereka berada. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, malam hari mereka berjalan dengan tian api, menandakan bahwa Allah menyertai jemaat Jelambar. Ada kehangatan dan kesejukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Biarlah di dalam hati seluruh jemaat ini, hati yang merindu akan Engkau, hati yang merindu untuk membaca firman-Mu, hati yang merindu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam sorga, padamu sajalah hamba berserahkan seluruh jemaat-Mu ini, karena hanya Engkau sajalah satu-satunya pelindung, penolong, pemelihara yang ajaib bagi tiap-tiap pribadi kami. Terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu. Hamba berterima kasih Allah dengarkan seluruh doa kami pada saat pagi hari ini. Karena apa yang hamba panjatkan tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Selamat pulang, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Sampai kita ketemu lagi pada minggu mendatang.